Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, hari ini aku akan bahas tentang UTM lagi, tapi fokusnya adalah ke asrama UTM. Meskipun aku nggak di UTM ya sekarang dan kayak asrama tour gitu, tapi aku bakalan ngejelasin sedetail-detailnya biar teman-teman juga ada gambaran kayak asrama tuh kayak gimana sih. Dan menurut aku ini juga penting buat kalian karena buat maba ya khususnya yang lagi nyari atau referensi tempat tinggal di Trunojoyo dan minat untuk asrama, barangkali informasi ini bisa bermanfaat kayak gitu. Dan aku juga mau menyampaikan permintaan maaf dan juga apa ya, jadi gini guys, channel aku kan awalnya emang bahas tanaman gitu kan, tapi kalau akhir-akhir ini aku bahas masalah perkuliahan ataupun kayak living cost di Madura. So sorry to say, tapi masalah tanaman masih berlanjut kok gitu. Aku aktif untuk bahas masalah Trunojoyo ataupun kampus aku karena aku merasa saat ini adalah masa-masa pendaftaran UTBK atau SBMPTN. Jadi kayaknya banyak juga teman-teman yang lagi nyari informasi tentang kampus Trunojoyo kayak gitu. So that's why tungguin aja untuk channel tanamannya, pasti bakalan update kayak gitu. So aku juga mau promosi, jangan lupa subscribe dulu biar aku semakin semangat. Dan langsung aja kita bahas asrama UTM. Untuk permulaan akan aku sampaikan informasi dari tarif ya guys. Tarif asrama itu berapa sih gitu. Jadi kemarin aku tuh sempet kontak 3 temen aku dari berbagai angkatan ya. Dari angkatanku, angkatan 17, ada yang masih semester 4, ada yang semester 6 juga gitu. Jadi aku tuh pengen update apakah informasi ini tuh valid apa enggak gitu. Dan ada beberapa informasi yang benar dan masih bertahan sampai sekarang, dan ada informasi yang berubah kayak gitu. Dan untuk tarif ya, sekarang aku sampaikan untuk tarif itu adalah 900.000 per semester. Dan ini pun juga dari dulu sampai sekarang untuk maba pun juga harganya sama guys. Jadi kira-kira kalian untuk per bulannya itu kayak 150.000 kayak gitu per semester. Nah, dibayarnya kapan? Dibayarnya itu adalah awal ketika kalian udah masuk semester kayak gitu. Biasanya itu barengan sama bayar UKT. Jadi kalian bayar 900.000 itu untuk 6 bulan atau 1 semester. Nah, Kak, kalau COVID kayak gini, buat teman-teman yang asrama itu gimana gitu? Apakah tetap bayar apa enggak? Jadi kemarin aku juga sempet tanya, kalau COVID gini tuh bayar apa enggak sih gitu? Ternyata asrama itu tidak memungut biaya sepeser pun, jadi gratis. Jadi udah berapa bulan ini ya, jadi anak-anak asrama itu nggak bayar guys, karena mereka istilahnya cuma nitip barang aja gitu. Beda banget sama kos-kosan. Kalau untuk aku pribadi, kos itu aku ditarik 75.000 per bulan. Jadi kurang lebih kayak bayar 450-an lah untuk 1 semesternya. Jadi kalau untuk asrama tidak memungut biaya ketika pandemi. Jadi tetap sama 900.000 per semester. Sekarang aku akan menjelaskan dari segi gedungnya ya guys. Untuk gedung asrama sendiri, mereka itu ada beberapa gedung ya guys, dan jelas cewek cowok dipisah. Oke, untuk asrama cewek dipisah, asrama cowok dipisah kayak gitu. Nah, untuk ukuran kamarnya itu isi berapa sih kak untuk asrama? Jadi aku sempet tanya kemarin dan jawabannya semua sama. Untuk satu kamar itu diisi 6 orang. Oke, sekali lagi ya, untuk asrama di UTM satu kamar diisi 6 orang. Dan aku udah update informasi terbaru bahwa di setiap kamarnya juga udah dilengkapi semua menggunakan kasur susun atau ranjang susun. Jadi kayak ada 3 ranjang susun, berarti ya muat 6 orang kayak gitu. Jadi kalau menurut kalian suka hidup bersama ataupun suka yang hidupnya itu bener-bener kayak barengan gitu, menurut aku asrama cocok buat kalian. Karena konsepnya memang asrama UTM itu kurang lebih kayak pondok pesantren guys. Jadi kalau kalian lulusan pondok dan terbiasa dengan kehidupan pondok, asrama itu emang kurang lebih kayak gitu vibes-nya. Nah, sekarang kita bahas dari segi fasilitas kamar. Oke, fasilitas kamarnya untuk setiap kamar di asrama itu dilengkapi dengan 1 kamar mandi guys. Jadi satu kamar itu isinya 1 kamar mandi, kemudian tadi ada 3 ranjang susun dan juga ada lemari. Udah gitu aja. Lemarinya pun itu modelnya kayak lemari yang modelnya kayak itu loh guys, kayak box gitu. Jadi istilahnya 1 orang itu cuma bisa muat 1. Jadi istilahnya ya minimalis banget guys untuk barang-barangnya. Dan barang-barang lain seperti meja dan sebagainya kayaknya bisa bawa sendiri kayak gitu. So basically ya hanya itu fasilitasnya kamarnya.
Nah guys, sekarang kita lanjut ke beberapa mungkin kayak pertanyaan ya gitu. Apakah di asrama itu bisa masak sih kayak gitu? Nah, kemarin aku tuh tanya ya sama temenku cewek, dan boleh nggak sih di asrama masak? Aku bilang kayak gitu kan. Dan ternyata bisa guys gitu, karena di lantai bawah itu ada istilahnya kayak ruangan khusus untuk dia ataupun penghuni asrama itu bisa masak kayak gitu. Nah, aturannya adalah katanya itu kayak ada istilahnya itu bayar per jam gitu. Jadi istilahnya kayak 1 jam 2 jam itu ada bayaran, bukan bayaran sih, kayak ada tarifnya gitu loh guys. Mungkin maksudnya tarifnya ini lebih ke kayak ke gas ya, kayak penggunaan gas kayak gitu. Dan aku tanya juga apakah di dapur asrama itu ada alat-alatnya gitu, yang dimana buat masak gitu kan. Ada, tapi katanya nggak lengkap. Dan biasanya anak-anak asrama itu kalau mau masak bawa alat-alatnya sendiri kayak gitu. Jadi di asrama bisa masak, bisa banget guys, tapi memang ada biaya untuk penggunaan gas kayak gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan mungkin ya dari teman-teman yang bisa dibilang kayak asrama itu kalau bawa barang-barang elektronik tambahan kayak setrika, kipas, dan laptop gitu apakah kena charge gitu kan, atau biaya tambahan. Nah, dari 3 temanku yang aku interview tadi itu ternyata memang kalau di asrama, kalau untuk setrika itu dibolehkan untuk satu kamar itu satu setrika guys, jadi biar penggunaannya nggak banyak-banyak, jadi satu kamar tuh satu setrika. Kalau untuk laptop itu free charge, jadi kayak nggak ada biaya tambahan untuk laptop dan HP. Tapi untuk kipas Magicom itu nggak boleh guys. Nah, aku pun juga tanya, lah nanti kalau semua kita bawa terus gimana gitu, paham nggak sih, kayak mungkin karena kita nakal pengen bawa terus itu gimana gitu. Ternyata ada sidak guys, jadi kayak aku nggak tahu ya, sidak itu mungkin karena dadakan ya, jadi kita nggak tahu kapan ada sidak. Tapi yang jelas kalau ada anak yang bawa kipas ketahuan bawa Magicom itu ada sanksinya kayak gitu. Aku nggak tahu sanksinya apa, berupa denda ataupun apa, tapi yang jelas emang nggak boleh kayak gitu. Alasan basicnya adalah karena asrama itu penghuninya besar ya, jadi penggunaan listrik pun juga dibatasi kayak gitu guys. Jadi kalau untuk setrika boleh satu kamar satu setrika satu kamar, tapi kalau untuk laptop dan HP itu free, boleh bawa. Nah guys, sekarang waktunya aku bahas untuk informasi dasar ataupun informasi yang menurut aku berbau peraturan ya, yang emang harus dipatuhi oleh semua penghuni asrama, maupun calon penghuni ataupun yang udah menghuni asrama kayak gitu. Salah satu informasi yang penting yang harus diketahui adalah, pertama, di asrama memang diberlakukan adanya jam malam. Jam malamnya ini adalah jam 10 malam guys, dan jam setengah 10 malam itu udah ada penanda sirine yang bunyi, dan itu kenceng banget. Setelang itu bakalan kedengeran sirine ini tuh bunyinya kayak orang gerebekan gitu. Karena dulu sempet aku nggak tahu kan ini tuh sirine bunyi apa gitu kan, aku kira itu ada gerebekan polisi, tapi ternyata aku dikasih tahu temanku bahwa itu adalah bunyi asrama, kayak istilahnya tuh penanda bahwa jam malam itu mau berlaku gitu, dan jam 10 malam asrama itu ditutup. Nah, buat temen-temen yang lewat dari jam 10 dan belum balik ke asrama, resikonya adalah harus tidur di luar asrama. Karena dulu juga ada cerita temen aku sendiri maba, karena belum ada koneksi, belum ada temen juga. Ketika dia nggak bisa balik ke asrama, ya mau nggak mau dia harus tidur di musola. Itu bener-bener kayak, itu gimana guys ya, kayak ketat gitu. Maksud aku nggak ada toleransi, kalau lo telat ya telat kayak gitu, nggak ada toleransi sama sekali. Nah, ini informasi penting ya buat teman-teman, karena kalau kalian adalah tipe orang yang suka nongki, suka jalan ketika malam, ataupun kalian juga merasa, oh aku jurusannya ini ternyata banyak praktikum dan banyak kerja kelompok yang harus malam kayak gitu-gitu, aku rasa ya asrama bukan tempat yang cocok ya buat kalian kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa oh jam malam diberlakukan bagus kok, nah kalau kalian setuju ataupun sudut pandangnya memang tipe-tipe orang seperti itu, aku rasa asrama juga tempat yang bagus buat kalian gitu. Karena ya mungkin biar kalian bisa lebih aman, atau mungkin kalian istirahatnya jauh lebih cukup kayak gitu-gitu. Karena jam malam ini pun juga sebetulnya pro kontra sih guys buat para mahasiswa. Tapi kalau untuk penghuni asrama yang emang udah komit, menurut aku ini gak ada masalah kayak gitu. Nah, hal apa sih yang harus diketahui kalau kalian tinggal di asrama? Guys, sekali lagi aku bisa bilang kalau asrama di UTM itu rasanya atau vibes-nya itu sama kayak pondok pesantren. Jadi, ketika kalian menjadi penghuni asrama, memang ada aturan-aturan dasar yang istilahnya tuh berbau keagamaan ya, yang emang harus diikutin kayak gitu. Contohnya adalah sholat wajib berjamaah. Itu emang
wajib buat penghuni asrama, khususnya pada waktu subuh, pada waktu maghrib dan isya kayak gitu guys. Jadi emang itu ada kayak, aku nggak tahu ya istilahnya, kayak ada absennya yang dimana kalian bakalan di absen kayak gitu. Nah siapa sih yang absen gitu kan? Nah ternyata guys di asrama itu ada namanya musahil dan musahilah, yang dimana bisa dibilang mereka adalah mentor ataupun senior yang mereka itu punya tugas untuk membimbing anak-anak asrama kayak gitu. Contohnya nih, aku musahil gitu kan, makanya aku dikasih hak dan juga tanggung jawab untuk menjaga berapa anak kayak gitu. Nah tugasku adalah untuk mengingatkan mereka, ngasih tanda, ngasih absensi bahwa mereka ini ikutan sholat nggak kayak gitu-gitu. Jadi ada waktu asrama, di asrama itu emang ada istilahnya sholat wajib berjamaah, emang itu wajib untuk subuh, maghrib, dan isya. Nah setelah itu ada kajian yang emang harus diikutin juga guys setelah sholat isya ataupun habis sholat maghrib menuju sholat isya, itu juga ada kajian-kajian gitu. Nah emang itu harus wajib diikutin. Meskipun teman-teman yang cewek mens boleh nggak ikutan sholat jamaah, tapi untuk kajian sifatnya wajib. Jadi kalau kalian di kamar ya kalian harus turun guys untuk ikutan kajian kayak gitu. Nah buat teman-teman yang bingung kayak kajiannya ini berupa apa sih kak gitu, apa yang dibahas gitu, itu bener-bener beragam guys. Bisa fikih, bisa ilmu-ilmu keagamaan, bisa ceramah, bisa ngaji bareng, pokoknya kegiatan keagamaan gitu kan. Kalian bisa lah ada bayangan kayak gitu. Nah menurut aku kegiatan ini positif ya, menurut aku positif banget buat teman-teman yang emang calon penghuni asrama dan emang alumni dari pondok pesantren. Ini adalah suatu hal yang positif dan mungkin biasa kalian lakukan. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kayak kok kayaknya kegiatannya kayak pondok Ramadan banget ya kayak gitu, nah mungkin ya emang iya gitu. Tapi buat aku nggak ada masalah kalau emang kalian suka dengan kegiatan seperti itu, dan bisa dibilang kan ini menjamin ini ya guys, menjamin keagamaan kita gitu loh. Kalau istilahnya kalau kita sering ngaji bareng ataupun istilahnya kita dengerin ceramah, itu kan hal yang positif ya, bisa dapat pahala kayak gitu-gitu. Jadi kalian jangan menganggap ini beban sih, tapi kayak ini seruan ajakan yang positif gitu, biar kalian ngerasa ini, oh ini kegiatan yang positif kayak gitu, karena ini dilakukan bareng-bareng guys. Jadi ya bakalan seru gitu kalau emang kalian sama teman-teman kalian emang komit untuk ngikutin kegiatan dari asrama. Nah tambahan ada kegiatan yang istilahnya wajib juga untuk penghuni asrama, yaitu adalah sholat tahajud bersama setiap Jumat pagi. Jadi istilahnya kayak malam Jumat ya, jadi kayak Kamis malam kayak itu ada, sebelum subuh itu ada namanya sholat tahajud. Dan itu pun juga kalian akan didatengin sama musahil atau musahilah kalian, mentor per kamar tuh kayak ditok-tok gitu, kayak istilahnya diajak untuk sholat berjamaah tahajud kayak gitu. Itu ada guys, dan itu wajib sifatnya setiap hari Kamis pagi ya berarti, atau kayak Jumat pagi jam 1 jam 2 mungkin, aku nggak tahu, tapi yang jelas ada kegiatan kayak gitu. Nah selanjutnya akan aku bahas dari segi cuci baju. Mungkin buat teman-teman yang wondering lah, cuci bajunya di mana sih kak gitu. Cuci baju itu juga ada dilakukan di kamar masing-masing guys, karena tadi kan ada kamar mandi tuh. Nah di setiap kamar tuh juga ada balkon. Jadi biasanya buat teman-teman asrama itu kalau untuk menjemur pakaiannya ya di balkonnya tadi itu. Jadi kayak ya nyucinya di kamar, ngeringinnya juga di balkon kamar. Udah ya, ini udah jelas. Sekarang kita move ke informasi selanjutnya, yaitu tentang musahil dan musahilah. Buat teman-teman yang ngerasa emang musahilah ini dipilih kayak gimana sih kak gitu. Jadi aku sempat tanya juga. Jadi kemarin itu untuk musahil atau musahilah atau mentor asrama ini itu ada recruitmentnya guys. Jadi kayak ada pendaftarannya. Dan itu menurut aku untuk senior ataupun kayak anak-anak yang semester 6 ke atas. Nah benefitnya apa? Benefitnya adalah mereka free ataupun gak bayar asrama, tapi emang ada tugas dan tanggung jawabnya untuk jadi mentor, dan harus kayak ya bukan apa ya, membimbing anak-anak baru biar dia rajin, diawasin, kemudian juga ngebantu para penghuni asrama lainnya kayak gitu guys. Jadi meskipun free ya tapi ada tanggung jawabnya kayak gitu. Udah ya, di sini udah clear untuk musailah dan musahil tadi. Sekarang kita bahas dari segi sepeda motor. Apakah boleh sih anak asrama bawa sepeda motor? Boleh guys, boleh banget, dan itu nggak ada biaya tambahan. Kalian boleh bawa sepeda motor. Jadi kalau kalian mau pulang kampung pengen pakai sepeda motor ya udah nggak apa-apa, bawa aja
Oke, nah sekarang kita bahas cepet-cepetan aja biar gak panjang videonya, yaitu dari segi pakaian. Nah teman-teman, kalau untuk yang cewek, aku dapat info dari teman aku untuk pakaian harus sopan dan harus menutupi aurat. Kalau pakai jeans boleh, tapi untuk atasan harus landung ya, atau istilahnya kayak menutupi pantat. Jadi nggak boleh yang ketat banget, yang seksi tank topan. Mohon maaf, ini asrama bukan pantai, jadi nggak boleh ya. Jadi jadi tetap ditaati aturannya, jangan sampai kalian kayak di asrama tapi vibesnya kayak chill banget di pantai, ya nggak boleh guys gitu. Kalian harus pakai kerudung yang cewek, kalau yang cowok ya sesuai lah pakaiannya ya, pakai kaos, pakai celana, pakai training itu boleh juga kayak gitu. Nah guys, mungkin video ini bakalan panjang ya, jadi mohon maaf banget kalau videonya panjang. Tapi ada informasi yang perlu kalian ketahui, bahwa di asrama itu juga ada namanya sanksi dan juga poin ya. Jadi kalau teman-teman melanggar aturan, ataupun mungkin gak ikut jamaah, atau mungkin melakukan pelanggaran mencuri, ataupun apa kayak yang istilahnya itu tindakan yang di luar ataupun melanggar aturan asrama, jelas kalian dapat sanksi dan jelas dapat poin ya. Nah, poin-poin ini tuh buat apa sih kak kayak gitu. Nah, kalau kalian dapat poin, kalau kalian udah banyak melakukan kesalahan, nah itu akan ditotal ya, akan direkap, dan kalau itu emang udah ada ataupun udah melewati batas, itu kalian akan dikeluarkan dari asrama. Dan itu emang real guys. Jadi sebagai penghuni asrama, kalian juga harus mengikuti segala aturan guys. Kalau enggak ya kalian mau nggak mau juga harus cabut dari asrama kayak gitu. Apakah ini tuh ada kayak kasus-kasus seperti ini? I will say ada, dan ada beberapa juga temanku yang kena. So buat teman-teman yang mau ke asrama, jadilah warga yang baik ya, jangan seenaknya dan ikuti aturan, karena rule is rule. Jangan sampai teman-teman kayak ngerasa kok ini aneh sih kayak gitu-gitu, paham nggak sih? Kayak jadi orang ya ikutin aturan kayak gitu. Kalau nggak cocok ya mending dari awal nggak usah komit ke asrama. So that's why asrama di UTM itu menurut aku kayak pondok pesantren banget, dan vibesnya juga beda. Kalau mungkin kalian ngerasa kok beda ya di asrama kampus lain kayak gitu dan sebagainya, well, tiap kampus punya aturan beda-beda guys. Jadi kayak mungkin dengan sistem seperti ini di UTM itu punya ciri khas, paham nggak sih? Kayak di UTM itu ada, oh ini tuh signaturenya UTM kayak gitu. Nah buat temen-temen ya ini informasi gitu. Mungkin buat temen-temen yang nggak tahu kalau asrama di UTM seperti ini, that's really good nice information lah buat kalian. Apa sih good nice? I'm sorry guys. Nah menurut aku informasi yang aku sampaikan kurang lebih kayak gitu ya guys. Kalau kalian ngerasa kak informasinya kayak kurang lengkap, aku pengen tanya masalah ini dong, masalah itu dong, boleh tanya aja di kolom komentar dan akan aku jawab juga. Dan segala informasi ini tuh guys aku dapetin dari teman-teman aku. Jadi mungkin ya tiap tahun juga ada perubahan, ataupun kalian nonton ini di tahun yang berbeda ada aturan beda ya, mungkin aku juga nggak tahu, tapi mungkin akan aku update lagi kalau ada informasi tambahan. Tapi yang jelas guys, aku sampaikan lagi permohonan maaf aku nggak bisa nunjukin asramanya kayak gimana, ataupun aku nggak bisa asrama tour aku nunjukin tempatnya kayak gimana. Maaf banget nggak bisa, karena emang pandemi dan aku lagi nggak di Trunojoyo, nggak di Madura. Tapi semoga informasi yang aku berikan ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan kayak apa ya, oh ternyata asrama kayak gini loh kayak gitu. Kalian punya perspektif lah kayak pandangan asrama kayak gimana. Untuk kalian ngerasa nyaman gak nyaman atau minat gak minat itu tergantung kalian, kembali ke teman-teman sendiri cara menyikapi peraturan yang diberlakukan oleh asrama itu seperti apa. Tapi yang jelas guys, rule is rule. Kita nggak boleh protes, kita nggak boleh kayak seenaknya sendiri. Kalau emang aturannya seperti itu, kita sebagai warga baru ya emang harus mengikuti segala aturan kayak gitu. So guys, that's all my video. Thank you so much for watching and have a nice day.